Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Punya nanas di rumah, jangan cuma dirujak. Nanas ini akan kita olah menjadi makanan yang enak. Oke, akan kita kupas. Nah, ini udah kita kupas kulitnya. Sekarang kita akan bersihin. Nah, ini hidung-hidungnya. Buat teman-teman yang belum tahu cara ngebersihin hidungnya, saya akan liatin. Nah, caranya gampang banget. Tinggal kita bersihin hidungnya itu, hidung nanas itu sesuai dengan jalurnya. Kemudian kita potong. Nah, ini nanasnya udah siap. Sekarang kita akan tambahin cabai merah ya. Jadi ini cabai merah segar. Saya gunakan kurang lebih sebanyak 1 ons atau 100 gram. Nah, ini kita potong kecil-kecil cabai merahnya. Teman-teman udah bisa tebak saya mau bikin apa? Pokoknya resep ini mantap banget, rasanya enak dan bisa jadi penyelamat kamu di akhir bulan. Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Nah, ini nanas dan cabai merah keritingnya udah ready. Sekarang saya akan sediakan 1 buah talenan. Nah, sekarang kita akan potong dulu nanasnya. Jadi nanas ini akan kita potong membentuk dadu ya teman-teman. Sebenarnya bentuknya bebas aja, yang penting kita potong kecil-kecil agar nanti mempermudah proses memasaknya. Oke, ini nanasnya udah kita potong semua, udah selesai. Sekarang kita ketepihin dulu ya nanasnya, kita sisihkan. Kita akan fokus ke cabenya. Nah, untuk cabai merah keritingnya ini akan kita gunakan blender untuk menghaluskannya. Saya gunakan semua ya cabai merah keritingnya ini. Kemudian saya juga tambahkan cabai merah kering ya teman-teman, yang keriting. Jadi tadi yang segarnya, ini yang keriting. Kita juga gunakan sekitar 1 genggaman. Kemudian 4 siung bawang merah, lanjut 3 siung bawang putih. Dan tidak lupa kita juga gunakan kemiri sebanyak 2 butir. Oke. Nah, di sini saya juga menggunakan minyak goreng ya teman-teman untuk pelumas atau untuk menghaluskannya. Jadi kalau membuat cabai ataupun memblender bumbu apapun ya teman-teman yang nanti akan ditumis, gunakanlah minyak, jangan gunakan air. Karena apa? Karena nanti proses memasaknya itu akan lebih mudah dan dia tidak akan merancit-rancit atau kecipratan oleh airnya. Nah, ini udah siap, akan kita halusin ya teman-teman. Nah, ini udah halus, langsung aja saya masukin ke dalam teflon, atau kalau punya wajan juga bisa gunakan wajan. Kemudian ini kita hidupkan apinya, api kompornya kita gunakan api kecil aja ya teman-teman, jangan terlalu besar agar nanti cabenya ini benar-benar matang sempurna, jadi nggak hangus di bawah. Oke, ini kita masak. Kemudian tidak lupa saya tambahkan 2 bungkus kaldu alami. Kalau teman-teman nggak punya kaldu alami, bisa gunakan masako, reiko, micin atau jenis apapun lah yang bisa memberikan rasa sebagai penyedap rasa ya, sebagai cita rasa penyedap rasanya untuk agar lebih gurih. Kemudian kita lanjut masak dan tidak lupa tambahkan sedikit garam ya teman-teman agar rasanya lebih mantap. Nah, ini kita masak sampai agak kecoklatan warna cabenya. Nah, ini udah agak kecoklatan ya cabenya, baunya juga udah mulai harum. Barulah kita akan masukkan tadi bahan utamanya, yaitu nanas yang udah kita potong kecil-kecil. Nah, kita masukin semuanya. Jadi nanas ini mengandung banyak air ya teman-teman, bagus banget kalau kita sering makan nanas, terutama bagi yang mereka menderita kolesterol. Dan sebagai pelancar darah juga ya, jadi nanas ini dapat melancarkan peredaran darah dan juga mengurangi kolesterol jahat dalam tubuh. Nah, nanas ini kita masak. Kita gunakan api kecil ya teman-teman, jadi jangan sampai gunakan api besar, nanti cabenya bisa hangus. Nah, ini kita ratakan benar-benar agar semua nanasnya itu bisa benar-benar terkena sama semua cabai yang tadi kita masak. Nah, ini boleh kita balik-balik, gunakan api kecil aja. Buat teman-teman yang suka resep-resep unik, kemudian resep-resep jualan, bisa kunjungin channel saya. Bisnis ibu rumah tangga, di sana banyak banget resep-resep yang udah saya share, ada sekitar 200-an lebih video ya. Dukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share videonya ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang selama ini udah nonton, udah berlangganan nonton video-video saya. Semoga selalu sehat ya. Nah, ini kita masak dulu, kita biarin sebentar sampai nanti minyaknya itu mulai kering. Jadi di sini penggunaan minyak juga nggak terlalu banyak ya teman-teman, cuman tadi yang pas kita tuangin saat proses blender. Jadi ini insya Allah sehat banget juga sambalnya karena kita menggunakan minyaknya hanya sedikit. Nah, ini kita biarin dulu sampai nanasnya itu nanti akan kita agak lembutin deh bagian tengahnya, karena bagian tengahnya itu kan agak keras ya. Nah, kemudian kita tambahkan sedikit air. Nah, ini jangan lupa kita aduk-aduk lagi agar airnya juga merata. Jadi masaknya ini kurang lebih sekitar 15-20 menit ya teman-teman. Kemudian kita tutup agar apa? Agar nanti nanasnya itu benar-benar
lembut, jadi bagian tengahnya itu nggak keras ketika kita makan, bagian sulurnya itu ya teman-teman. Nah ini kita masak, boleh kita buka, kita aduk-aduk, kemudian kita tutup kembali. Nah ini bau harum nanasnya itu udah naik ke atas ya, jadi udah kecium banget aromanya. Tapi ini belum matang, harus kita benar-benar masak lagi. Sebenarnya nanasnya tuh udah matang, cuman kita mau dapetin tekstur nanas yang dia tuh lembut, nggak keras bagian tengahnya. Nah ini boleh kita aduk-aduk lagi ya teman-teman. Kemudian saya akan rasa dulu, kita akan rasa udah pas apa belum. Bismillah. Ini udah enak banget ya teman-teman. Jadi sambal nanas ini cita rasanya itu unik, ada rasa kayak manis-manisnya gitu ya, ada asam-asamnya dari nanasnya, kemudian ada rasa gurih juga tadi yang pernah udah kita tambahin sama kaldu alami. Nah ini kita tutup kembali, kita akan masak lagi kurang lebih sekitar 3 menitan. Nah ini setelah 3 menit, jadi bagian baunya udah lumayan kering, jadi kita mau keringin ya nanas ini teman-teman. Jadi airnya tuh kita keringin agar nanti sambal nanas ini bisa awet sampai 1 minggu kalau kita simpan di kulkas, jadi bisa kita stok untuk diulang. Nah ini udah matang ya teman-teman, jadi ini udah boleh kita angkat dan akan kita sisihkan dulu, kita dinginin. Nah ini dia teman-teman hasilnya sambal nanas yang udah kita masak. Nah sambal nanas ini enak banget, saya akan ajarin teman-teman cara makannya. Jadi ketika teman-teman udah punya sambal nanas ini, tanpa lauk apapun teman-teman udah bisa nikmati nasi, dan sambal nanas ini enak banget. Jadi ini bisa jadi penyelamat kita di akhir bulan. Kalau teman-teman kehabisan uang, terutama anak-anak kos, bisa bikin sambal nanas sebagai lauk utama. Jadi nanas gak cuma bisa dirujak atau kita bikin salad atau segala macam, tapi juga bisa dijadiin lauk ya teman-teman. Nah cara makannya tuh kayak gini. Jadi kita cukup punya nasi putih. Nah kayak gini ya cara makannya. Nah ini sambalnya dan ini nasinya akan saya coba makan ya. Saya akan cicipi, bismillah. Masya Allah ini enak banget teman-teman. Jadi rasanya tuh bercampur padu di dalam nasi. Pokoknya teman-teman wajib banget cobain resep ini enak banget. Dan cara bikinnya juga sangat gampang. Bahan-bahannya juga teman-teman mudah untuk temukan, mulai dari cabai, bawang, sampai kaldu. Nah ini ya teman-teman, ini baunya harum banget. Pokoknya teman-teman wajib cobain, dijamin deh ini tuh bisa nyelamatin teman-teman di akhir bulan. Karena modal dari sambal nanas ini murah sekali. Teman-teman bisa lihat tadi ya, cuman menggunakan 1 buah nanas. Buat teman-teman yang udah nonton selama ini, terima kasih banget atas supportnya, atas dukungannya, atas like-nya, atas komennya. Jangan lupa terus ikutin channel YouTube Bisnis Rumah Tangga ya, dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen video ini. Kalau teman-teman ngerasa ini bermanfaat dan ingin berbagi ke teman yang lain, bisa di-share. Terima kasih ya. Salam dari saya, Nada Rafika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video saya selanjutnya ya.